Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berdoa selamat dunia akhirat melalui jalan selamat yaitu al-Islam. Memohon kepada Allah Allah as-Salam yang maha menyelamatkan. Aku ingin sekali, aku mau sekali, aku butuh sekali, hidup dan mati menjadi muslim, orang Islam, berserah diri kepada ketentuan Allah, baik syariat maupun takdirnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memberi rezeki. Aku ingin, aku mau, aku butuh hidup dengan pola hamdalah, dikasih anugerah alhamdulillah, aku bersyukur, dikasih musibah alhamdulillah, aku bersabar, karena sesungguhnya semua itu kebaikan di sisi Allah. Aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, menyatakan, bersumpah membenarkan, berjanji membuktikan, tidak ada ilah al-mahbub yang dicintai, al-mahbub yang disembah, Roya tujuan utama selain Allah SWT, tidak mensyirikkannya, syirik besar maupun kecil. Dan aku bersaksi, menyatakan, bersumpah, berjanji, membuktikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hamba dan utusannya. Aku bersalawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berharap syafaat atas izin Allah dari Rasulullah. Tujuan hidupku, doa hidupku, pola hidupku, prinsip hidupku, teladan hidupku, mengalahkan semuanya, mengalahkan gaya hidupku yang jahil, mengalahkan pasanganku yang ego, karena aku hidup, menikah, punya anak, bermuamalah hanya karena Allah. Ya Allah, kuatkan kami, jangan berkeluh, selalu di atas. Ya. Jadi sebenarnya Allah ngasih banyak pahala atau ngasih banyak dosa? Tapi bisa-bisanya Rasulullah SAW katakan, rahimakallahu adalah Ramadan yufat lahu, apapun hidup kecewanya orang bertemu bulan Ramadan tidak terampuni dosa-dosanya. Ternyata ada yang sombong, yang puasanya hanya sekedar menahan haus saja, dia sholat malam hanya dinilai bergadang oleh Allah. Ternyata apa? Yang merusaknya apa, Bu? Yang merusaknya, Bu? Tahu yang merusaknya apa, Bu? Nggak tahu ya? Tapi zom ya? Nanti saya kasih setelah pesantren dulu. Nanti setelah kita ngomong dosa lagi. Dosa kalau sudah taubatan nasuha,
Selesai, Allah Maha Pengampun. Betul? Sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Abah, kalau gitu ada hadis yang mengatakan man shoma Ramadan liman huwa fi sabar ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, karena ihtisaban. Ihtisab itu artinya dari kata hisab, penuh perhitungan pada menghitung mana pahala yang besar, mana yang pahala yang besar ya. Mengharap pahala dari Allah, maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa? Dosa kecil. Kalau dosa besar bertobat dulu. Kalau dosa syirik harus masuk usaha lagi, tobat itu ya. Maksudnya ihtisaban apa, Abah? Ya kita ngitung-ngitung lah. Ini luar biasa bonusnya, diskon dosanya luar biasa. Jadi maksud berhitung itu adalah apa? Diambil. Bapak ya, mengharap pahala dari Allah. Ternyata Imam Nawawi Al-Bantani ketika mensyarah menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat ya, ternyata keikhlasan orang itu ada 3 tingkatan. Level paling rendah beramal ibadah karena takut dosa kalau tidak, takut neraka, takut dosa kalau tidak mengamalkannya. Itu kata beliau. Itu Imam Nawawi ini terkenal sedunia. Al-Bantani ya, orang Banten, orang Indonesia tapi kelasnya internasional. Maksudnya kayak Syekh Al-Nagawi, Syekh Al-Bantani dan sebagainya. Dulu ya, dulu lama dulu terkenal, lama sekarang. Bahkan lama sekarang terkenalnya viral ya. Tingkatan kedua, orang yang beramal ibadah karena ingin mengharap balasan surga dari Allah, pahala. Sah nggak dua-duanya? Sah. Yang ketiga, karena dia terserah Allah lah, aku gak pantas ke surga rasanya, terserah Allah lah, tapi takut terhadap Allah. Tapi aku mengharap ridho Allah. Ikhlas tertinggi bernama mengharap ridho Allah. Kalau kita ihtisaban maksud yang mana, Bu? Maksud yang kedua, betul kan? Barang siapa yang mansoma Ramadan lagi mana waktu sabar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala. Maksud yang mana tadi? Itu kedua. Man qoma Ramadan lagi mana waktu sabar, barang siapa yang menegakkan sholat malamnya karena iman dan karena ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan terampuni dosa-dosanya. Jadi kegiatan utama bulan Ramadan itu dua paling utama. Apa? Puasa sama sholat malam. Tapi karena bulan Ramadan syahrul Ramadan bulan Al-Quran, maka 3 kegiatan utama bulan Ramadan: puasa, sholat malam, sama tadarus. Minimal itu. Makanya Bu, tidak dikatakan adalah puasa itu menggugurkan kewajiban semata. Itu gak masuk. Betul gak? Barang siapa yang puasanya hanya sekedar untuk kewajiban saja, zon dapatnya. Kalau pakai hadis itu dulu ya, ini pakai yang radikal ya, yang akar, yang tegas. Mau yang lebih-lebih dan tegas. Oh tegas aja, betul kan? Karena jelas, karena pahala dari Allah bukan sekedar kewajiban kewajiban. Itu rahmat Allah itu bulan Ramadan ya. Kalau kita sampai bulan Ramadan ini, amin. Bisa dipahami kalau cepat enggak? Itu Bu, makanya kenapa Indonesia kacau? Gara-garanya apa? Gara-gara semangat Ramadannya lebih kecil daripada semangat lebarannya. Kenapa Indonesia kacau? Gara-gara iklan-iklannya menunjukkan apa? Kamu puasanya lancar enggak? Lancar, enggak ada bolos. Orang dewasa ngomong kayak begitu. Itu kan anak-anak tuh yang belum akil balik. Oh, puasa itu ibadah rahasia kita sama Allah kok. Tidak berarti yang belum masuk puasa, betul kan? Makanya Indonesia tidak maju mayoritas muslim. Kenapa? Lupa dengan pencucian dosa bulan Ramadan. Kasihan untuk muslim ini bahwasanya kita nggak bisa pakai batas minimal. Jelas dikatakan harap pahala menengah ke atas, niatnya betul ya. Betul? Bukan muslim semata, tapi mukmin ke atas. Bisa dipahami Bu? Saya selalu nanya bisa dipahami Bu? Dan konsentrasi.
Jadi aneh Indonesia ini 0000 nggak ada nama orang apa-apa terus setiap hari, bahkan apa-apa belum Ramadan nggak ada sebenarnya apa-apa pada waktu lebaran aslinya loh ya, betul nggak? Ibu mau kemana? Banten, Demak, Kudus, Madura, ya, Pulau Riau, Natuna, Aceh, Berdaya, Bukit Tinggi, Berdaya berbakti di sana, atau Banjarmasin, Brunei, pusat-pusat Islam, kerajaan Raja Empat, pusat Islam, Tidore, Refri, yang paling besar dulunya lebaran itu lebaran haji. Takbirannya berapa hari Bu? 3 hari. Potong apa Bu? Kambing sapi. Mendoakan dan saling mendoakan sama yang haji. Betul? Aslinya itu kan jelas kabudronya. Lebaran itu yang besar adalah Idul Fitri untuk rusak suasananya. Padahal Lebaran Idul Fitri cuma 1 hari. Tanggal 1 Syawal. 2 Syawalnya boleh puasa lagi. Bahkan kebiasaan dulu puasa 7 hari itu Lebaran itu 4, betul? Untuk ketemu sama keluarga besar yang belum bertemu buat takrah. Itu Islam. Jadi saya sudah stop sejak 2010. Anak-anak saya sudah mulai usianya 10 tahun dan sebagainya. Sekarang sudah gede. Saya bilang ke itu saya, budaya ini ya, stop berhenti yang kita lebaran. Ini Idul Fitri tidak ada terbatas. 1 Syawal kita hidup bahagia dan kita ketika bermasjid. Pokoknya bulan Ramadan di akhir Ramadan kita ketika udah bukan ke mall, bukan ke pasar. Makan Indomie juga tak masalah. Supernya ke apa makan telur itu masalah udah tidak. Kemudian harga naik terus. Karena puasa itu menahan, betul nggak? Tapi kok Ramadan keluarannya lebih besar? Itu begitu kita. Maaf saya mau tegaskan ini ya. Memang beda. Makanya umat Islam itu kalau masuk ke sini nanti di akhir zaman berubah. Unik beda sendiri. Iya. Ya, biar ini benar-benar rahmat. Baik. Wa barakatuh. Semoga kita berkah. Berkah itu cuma 2 pengertiannya. Pertama, bersambung hidupnya amalannya dari dunia menuju ke surga. Jangan bilang menuju ke akhirat Bu ya. Akhirat ada 2, surga dan neraka. Tapi amalan dunia semuanya kegiatan dunia semuanya bersambung ke surga. Makanya pakai bismillah itu supaya diberkahi seperti kita. Yang kedua, pengertian barokah itu adalah bertambahnya manfaat dan kebaikan walaupun itemnya, barangnya, bendanya, orangnya cuma 1 gitu. Contoh, mobil 3, kredit lagi, riba lagi, padahal tidak dipakai semuanya. Itu tak berkah ketimbang 1 mobil untuk bantu pengajian, betul ya? Bantu tetangga, itu. Kalau baru kali kita sambung sama makanan, maka makanannya halalan. Kalau disambungkan dengan anak, maka anaknya solih, qurrata a'yun, zuriyatan thayyibatan. Kalau barokah disambungkan sama pernikahan, sakinah mawaddah. Bikin barokah Bu? Iya. Bikin barokah Bu? Iya. Mau paham lagi gampang. Jogja siang hari panas, nikmat gak minum es juga dulu? Es kelapa muda, nikmat Bu ya? Enggak, Bu yang gak suka ya? Ya, yang es lah, es campur atau es kesukaannya. Nikmat Bu ya? Tapi minum es degan, es campur atau es kesukaannya siang hari, tapi di dataran tinggi ya, nikmat gak Bu? Jadi nikmat itu udah situasi kondisi, betul kan? Oke lah, di Jogja nikmat minum es campur es degan siang hari 1 gelas, tambah 1 gelas lagi, nikmat gak Bu? Ya. 2 gelas? 3 gelas? Enggak. Makanya bukan jumlahnya yang bertambah, barokah itu seperti itu, paham ya? Maka saya berdoa Bapak, Pak, namanya pernikahan barokah itu sakinah mawaddah mah bukan nambah istri saja. Tapi tak awan ya, kalau tak awan kan dia juga saya saksikan dan dia bagus selama ibadah. Saya ingin katakan pada ibu, barokah ini
yang membuat kita tidak merasa ada duri-duri dalam kehidupan. Kenapa Bu? Kita lanjutkan ya. Kemudian itu sudah, soal kehidupan sudah. Sekarang pola hidup atau rumus hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bu? Ya. Bu? Ya. Itu dong. Bu? Ya. Kalau ada kata alhamdulillah, apa yang ibu pikirkan? Syukur. Syukur. Jangan pakai gitu Bu. Syukur. Kita itu. Bersyukur. Syukur. Bersyukur. Nggak salah, memang kalau dikasih rezeki, alhamdulillah. Baju baru, alhamdulillah. Dipakai di hari Raya. wisuda. Raya. Baik. Ternyata kalau kita telusuri benar-benar, alhamdulillah ini memuji Allah dengan segala kondisi hal. Kalau bersyukur, syukur, terima kasih. Loh, kok abang bilangnya itu salah kalau alhamdulillah bersyukur? Tidak salah, cuma belum tepat. Ada hadisnya Bang? Ada. Orang tua saya abang Lili kalau tahu untuk parenting juga. Kalau Ustaz Bali di masjid, kalau abang Lili itu Rasulullah. Tidak tarik ya? Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Apa tadi? Syukur, bersyukur. Rasulullah SAW yang paling paham tentang maksud Allah, tentang tafsir Al-Quran, bagaimana mempraktekannya. Beliau bersabda dalam hadis dari Imam Ahmad, "Ajitu lil mu'min." Ajaib, keren banget, wow, luar biasa mukmin itu. Rasulullah yang puji Bu, padahal Rasulullah adalah manusia yang paling luar biasa, masih memuji juga mukmin itu. Mukmin itu siapa Bu? Orang yang beriman. Orang yang beriman mencintai Allah dan siap diuji. Kalau Muslim, dia melaksanakan rukun Islam, selesai, gitu ya. Jadi orang Muslim itu dua Bu, su'ul khotimah sama husnul khotimah, sama-sama masuk surga. Yang satunya adalah masuk surga, yang satunya alumni neraka dulu baru masuk surga. Pengen jadi alumni neraka? Enggak. Alumni neraka enggak. Kita maunya upgrade, yaitu apa? Husnul khotimah. Nah, orang yang husnul khotimah pasti husnul khotimah ini adalah mukmin sejati. Yang dipanggil untuk puasa tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diberikan puasa seperti orang terdahulu kamu, tindak nabi rasul dan lainnya, agar engkau bertakwa. Oh, pantas di bulan Ramadan ada yang zom. Karena mereka tidak beriman sungguh-sungguh, hanya sebagai muslim saja, bukan kewajiban rukun Islam. Benar. Baik. Apa tak luar biasanya ini dalam hadis ini? Dengarkan baik-baik. Idza asabahu khair, jika diberi kebaikan, hamidallahu, memuji Allah, wa syakar, dia bersyukur. Nah, itu mah biasa ya. Wa idza asabahu musibah, ketika dikasih musibah, hamidallahu, dia memuji Allah, wa sabar, dia bersabar. Kenapa? Karena menurut mereka semua ini adalah baik-baik saja di mata Allah. Betul? Makanya orang-orang tua dulu, kita tidak tua, saya udah tua. Dulu orang tua saya katakan apa? Karena masih ada belas orang Jawa juga. Saya tak suku, makanya baru tanya aslinya mana, saya bingung. Sunda ada, Jawa ada, Dayak ada, Bone, Melayu, Bugis ada. Jadi tidak jelas. Nah, Islam saja lah ya. Indonesia. Dikatakan ojo gumunan, ojo kagetan. Urip itu turun, urip itu adalah mendalam cahaya. Urip itu mampir ngombe, hanya mampir minum sebentar. Urip itu ojo gumunan, ojo kagetan. Ini namanya rumus hidup.
atau pola hidup tadi. Yang orang Jawa tak ngerti ya. Hidup itu jangan keheranan, betul ya? Jangan kagetan, kayak begitu, betul kan? Kok bisa ya Ustaz itu kok masuk penjara? Kok bisa ya Ustaz itu selingkuh? Ya namanya manusia. Ya tuh, bukan dia kagetan. Kok bisa ya preman itu terus sekarang tobat? Bisa aja, betul kan? Iya. Jangan kagetan tuh. Udah Rasul katakan. Rasul sudah katakan akhir zaman begini, bahkan dikatakan di akhir zaman kalau Ustaz Joyo dan Robo Wasito itu kita tuh masih ya. Tapi kan lama ya kan. Cuma orang Jawa dan Jawa. Kalau Jawa ini sudah di kalung besi, rel kereta api. Larang jadi itu dan dilarang. Ada nggak? Ada. Enggak. Enggak. Banyak kan? Ada namanya Hamzah, ada yang namanya Saifullah, ada yang namanya apa bu? Ya. Lu kira lu dicintai Allah? Enggak, ngomong diri gitu. Walaupun nama lu cinta, gitu. Kalau saya ngomong dia gitu, udah tau mana apa? Banyak dulu juga pengajian dulu waktu Mas Kawan tadi itu masih lawan SMA, kan pengajian sama saya. Itu temannya tuh ada tokoh nasional sekarang. Laki-laki, maka saya bilang, Tuhan kok bisa kamu perlukan sama Ahmad, sama Uhti, tiba-tiba enggak itu lama, Mbak. Iya. Ada itu. Jadi inilah menunjukkan bahwasanya hidup itu seperti itu bagi mukmin. Siapa ya? Itu pola hidup. Baik, setelah pola hidup, rumusan hidup, maka yang berikutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, berikrar, bersumpah dan berjanji untuk membuktikan tidak ada ilah al-mahbub yang sangat dicintai selain Allah, al-mahbub yang diibadahi disembahkan selain Allah, al-ghayah yang jadi tujuan utama selain Allah. Tidak akan mensyirikkannya dengan siapapun dan apapun. Dan aku bersaksi, mengumumkan, bersumpah, berjanji untuk menjadikan Rasulullah SAW hamba dan utusannya dari teladan kita. Itu apa namanya? Prinsip dan nilai hidup, alias kembali pada kalau Allah Ta'ala berperintah, kalau Rasulullah SAW di sunnah mutahharah, kembali pada Al-Quran dan hadis. Baik, terakhir Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salat kepada itu salawat artinya apa? Dia telah kita dan yang dipuji-puji. Pertama apa tuh? Bismillah apa tuh? Niat dan tujuan hidup. Kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kehidupan. Ketiga, alhamdulillah, pola hidup. Keempat, syahadatain, prinsip nilai hidup. Kelima, teladan hidup. Tujuan hidup, doa kehidupan, pola hidup, prinsip hidup, teladan hidup, kacau. Gara-gara salah pilih teman hidup dan gaya hidup. Leres betul. Itu makanya nikah itu bukan karena jatuh cinta, jatuh sakit. Nikah itu membangun cinta. Setengah hati, setengah agama. Nikah bukan untuk bahagia, bukan, tapi bahagia dengan menikah. Makanya dilarang nikah dengan mengambil masa lalu. Tidak boleh. Karena menempuh hidup nanti kena apa? Kena luka batin masing-masing. Dan kita menganggap nikah adalah selesai masalah di masa yang lalu. Makanya dalam Islam bercerai tidak boleh, kan gitu kan? Bukan perbuatan hal yang dipuji oleh Allah, itu hadisnya lemah. Intinya boleh asal syar'i, haram kalau nggak syar'i, gitu kan? Selesai. Masa Allah ambigu ya? Bukan Allah dibenci, kan? Sudah selesai?
Ya udah selesai kita kajiannya. Udah ya. Itu baru permukaan ibu. Intinya apa? Kita hidup ini memang melewati sebuah perjalanan pasti ada duri-duri, betul nggak? Makanya orang bermasalah yang hatinya sakit, kalbun marid, ya, jiwanya sakit, ya, maradun kalbu dan maradun nafs. Itu karena apa? Kalau hatinya sakit, itu biasanya karena nggak ngerti rumus hidup, makna hidup, gara-gara terjebak gaya hidup dan teman hidup. Itu apa hati yang sakit? Ujub, ria, sum'ah, kibr, dan maksiat. 5 ya. Ujub, ria, sum'ah, kibr, sombong ya, dan maksiat. Maksiatnya maksudnya apa, Bu? Maksiatnya adalah pertama, ya, maksiat itu dilambangkan ghaflah. Kalau namanya hati namanya ghaflah. Apa itu? Lebay, melampaui batas syariat, batas hukum, batas nalar. Ketika pakai logika, overthinking, ketika pakai perasaan berat banget, gitu kan? Iya nggak? Banyak nggak orang kayak gitu? Kenapa? Karena Allah jadikan dalam Al-Quran rumus hidup itu adalah apa? Hidup itu ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ditentukan di manusia kalau untuk menghambakan diri padaku. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Nah ibadahnya bentuknya apa? Ujian. Hidup itu adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2. Allah itu buat takdir nih, masya Allah dengan segala takdirnya. Kan kita Allah kasih kita mati dan hidup diuji, hidup memang ujian, makanya belajar, kan gitu. Abah punya masalah itu lagi, itu namanya remedi. Gak lulus, gitu kan? Ada apa? Ada kita asal amalan. Apa itu asal amalan, Bu? Ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Apa? Pakai ilmu dan kesungguhan. Itu asal amalan. Allah tuh aziz loh, perkasa untuk menyiksa kita. Allah tak maha pengatur, kan gitu. Terus dalam Al-Quran, di sini ya, Bu ya, bukan. Kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 155, coba buka surah Al-Baqarah 155. Semuanya. Surah kedua ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus was-samarat dan sungguh kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit lembut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan kabar kemudian pada orang-orang yang sabar. Sabar. Saya tanya sama Ustaz yang bersangat kasih tafsir dan sebagainya. Dulu saya kalau ngajinya itu dengan 5 orang itu di Jogja, Ustaz Yunus Ilyas. Ya, saya pun salah satu kesayangan beliau, tapi saya salah karena saya nggak sungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu sulit ya. Makanya 5 orang yang dikader yang jadi satu beberapa kamar. Ya. Yang kedua adalah Ustaz Khalil Mahmud. Ya. Ketiga Pak Didi Purwodarsono. Almarhum. Ya almarhum ya. Pak Oli, Pak Dinan,
Didi. Yang keempat, ini adalah adil. Maka saya mengisi di MI jadi cuma ada di awal-awal dulu. Yang terakhir Ustaz Nasir Haris kalau mesti pun adil. Itu urusannya. Nah, saya dikatakan pada ibu semua. Kenapa saya tanya pada beliau semua? Kenapa disebut dalam Al-Quran ini? Kalau kasih sedikit ya, ujiannya sedikit. Tapi kok rasanya berat gitu ya? Karena kita lebay. Berat itu perasaan. Percaya nggak Bu? Nggak percaya? Oke, saya buktikan. Ada sukarelawati di sini? Mungkin Ibu bisa? Sudah berdiri di sini Bu? Bu, biar nambah pahala jadi contoh. Nah, berdiri, ada kesana Bu. Untuk buktikan ujian itu sebenarnya dikit. Silakan Bu. Oke, minjam botol Bu, bentar ya. Oke, Bu, pegang botol ini seperti ini. Kira beratnya berapa Bu? Berat ini bukan beribu ya. Saya dong. 500 mg. Oke, baik ya. Kembalikan. Kalau misalkan saja, wah ini berat nggak ya? Bu, lumayan berat kok. Coba dulu Bu. Ini belum diangkat. Diangkat. Ini lagi di bawah ini. Coba. Ya, berat ya? Ya, kalau tidak pada normal bisa lah, angkat sedikit ya. Bisa ya. Kalau tidak pada normal nggak sakit kakinya, bisa angkat sedikit kan? Beratnya berapa? Ini kira-kira. Mantap ya itu, yang bisa tentu berat dalam gini. Berapa? 50 kilo. 25 kilogram lah ya, 30 kilogram ya. Ini cuma setengah kilogram, 5 on. Berat yang mana Bu? Imbar, oke? Kira-kira Bu, kalau Ibu disuruh milih, kan hidup dalam pilihan takdir. Pegang botol seperti ini selama 1 jam, atau angkat seperti tadi selama 10 detik, pilih yang mana Bu? Ya 10 detik. Kalau pilihannya hanya ini tidak ada. Tidak ada yang lain. Ya kan terserah yang kasih peraturan kan. Kalau takdir kan terserah Allah ya kan. 1 jam loh. Kita tuh kadang-kadang suka buat ini buat pilihan sendiri ya. Pegel. Kamu pilih yang mana? Yang ringan. Pilih yang mana? Yang ringan. Selama 1 jam. Iya. 1 jam. Ibu peluk tadi angkat sedikit 10 selama 10 menit. detik. Detik. Berapa? 1 jam. 1 jam. Yang penting 10 detik ya. Yang detik. Tapi ini kan berat Bu, 30 kilo. Tapi kan sebentar. Ini daripada ini. Kenapa Bu? Berat tapi sebentar. Berat tidak berat masalah bukan karena kecil, besarnya masalah karena memegang masalah. Jadi ya kan? Artinya apa? Masalah sendiri kan kita yang megang masalah itu terus. Stres kan jadinya ceritakan amanah Tuhan, gitu kan? Makanya hati-hati kalau Tuhan dia menentukan sama orang yang punya masalah yang sama. Terjadi penggandaan rasa. Jadi aku cuma begini, aku juga, akhirnya dapat juga. Ceritanya masalah terus kata saya. Yang kedua, jangan Tuhan sama orang yang sama karakternya, hanya mencari kebenaran. Karena sama perasaannya kan ya. Cuma aku cuma kayak gini, Masya Allah, ya Allah, udah sabar ya Pak ya, emang benar juga. Curhat sama orang yang karakternya beda, pasti nyelekit. Iya. Betul? Ya. Itu tidak berusaha itu sama yang ahlinya. Pas aku ahli itu ikutum dan tak lalu. Karena pada ahlinya, ya. Kalau nggak sama ahlinya, bukan hancurnya kan gitu. Bagi ahlinya kalau Psikiater. paham ya. Terus Allah menjadikan lain kali Allah nafsa kita. Waspada. Tidak boleh seorang di luar kesanggupannya. Sesuai itu. Kita nggak yakin, nggak percaya. Makanya kalau ada konsultasi, karena saya bekerja di konselor juga, kalau ada konsultasi itu Bu, paling susah bapak-bapak. Kenapa dia nggak mengaku? Putar-putar dulu kan.
Maka kalau bapak saya santai ngopi, jalan-jalan, ngobrol, iya kan saja. Oh bener pak, isinya begitu. Uang nanti aslinya. Kalau ibu-ibu apa biarkan nangis dulu. Kadang-kadang 3 sesi nangis satu, next 2 baru solusi. Nangis saja bagian ya. Kenapa bu? Karena ada kalanya kita itu sebenarnya bukan tidak kuat menghadapi masalah, bukan. Kita lebay dengan mengikuti dan kesedihannya. Yang bisa jadi sebenarnya kita sudah maafkan orang-orang yang sudah dicuri dalam hidup kita. Tapi kita sebenarnya apa? Sedang kecewa pada diri kita sendiri. Kok ini semua aku didikin dia? Menurut kamu? Memang maafkan diri itu sulit. Ya, turun musibahnya gitu ya. Ya, kalau hidupnya demikian dan demikian itu pasti sesuai dengan kesabaran hamba. Lagian juga dalam Islam, ujian itu pembelajaran ibu. Dalilnya mana? Surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya kita langit dan bumi, pergantian malam dan siang, maksudnya apa? Peristiwa yang bergulir dan sebagainya. Terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Orang yang lupa, yang pakai relung hati, mengambil saripati hikmah kehidupan. Siapa dia? Saya Nabi Hati sama Wasolah atau kembali warna lain apa? Alladzina yaskuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Oh, siapa itu orang yang berpikir, berdiri duduk berberani dalam segala keadaan seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan, Engkau ciptakan semua tidak sia-sia. Jadi tidak ada yang sia-sia ya Bu ya. Tidak ada yang kebetulan, betul nggak? Iya. Jadi kalau ibu bilang nanti ketemu saya di mana gitu kan, Abah, ini suami ini kebetulan suami saya, gitu. Tidak ada yang kebetulan. Semua peristiwa itu pasti ada pelajaran, ya? Betul nggak? Iya. Jadi ingatlah, hidup ini ujian. Nah, Abah durinya mana nih durinya? Nah, ujian itu agar kita naik tingkat, betul ya? Muslim menjadi mukmin, mukmin menjadi mutakin, mutakin menjadi muhlisin, muhlisin menjadi muhsinin. Oh, itu muhsin itu udah satu level sama Rasulullah tuh. Agar kita mutakin bu, agar kita bertakwa. Nah, Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Khattab ketemu sahabat nih berdua. Umar bin Khattab masih nanya dengan pertanyaan anak SD. Pada beliau tuh muridnya Rasulullah langsung loh. Ubay, apa itu takwa? Pertanyaannya simpel ya. Tapi Ubay ngerti, ini pertanyaannya untuk menambah semangat. Ubay pun jawabnya juga tidak sekedar kayak buka buku. Umar, sebentar ya, aku buka dulu buku pelajaran itu sama Rasulullah. Nah gitu. Bahkan jawabannya juga, takwa adalah menjalankan apa yang kita, menjauhi apa yang kita lakukan. Jawabannya tak letter itu udah pasti, jawabannya benar. Tapi jawabannya adalah mencerahkan. Jadi motivator bagi kita. Umar, pernah nggak engkau melewati suatu jalan, ingin selamat sampai tujuan, melewati duri? Pernah, kata Umar. Apa yang engkau lakukan? Aku singkirkan dengan bajuku, aku hati-hati jangan sampai tersusuk. Apa kata Ubay? Itu takwa. Hati, hati-hati dengan hati, hati-hati dengan lisan, hati-hati dengan pikiran, hati-hati dengan ikhlasan, hati-hati dengan perbuatan. Ada ilmunya kan? Simpel bukan? Simpel. Kalau duri memang ada. Kadang-kadang durinya adalah teman yang jarang akrab itu juga ketemu minta hutang, gitu ya. Habis hutang bilang, ada gitu? Ada. Kadang-kadang orang-orang yang aku saudara-saudara tak tolong ya, tolong juga karena saudara itu juga saudara jauh 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ketika kita sedang susah, hilang mereka. Oh, apa bisa ngomong gitu? Bisa lah.
Bapak saya, ibu saya juga tahu korbannya. Mengalami. Ngerti. Saya anak sulung dari ibu saudara. Dan ketika saya lahir, setelah saya lahir, bapak saya ngedrop, ibu saya sakit lumpuh bertahun-tahun. Dan saya dan kakak saya yang anak hamil. Jadi saya merasakan anak jalanan karena rumah saya di tempat penampungan orang-orang susah gitu. Wah itu kerasa sekali bu, mereka sekarang menjadi siapa, ketemu di jalan lain bu. Saking takut kayak ditagih itu apa, balas. Saya bilang tak bisa. Kalau bahasa ini kayak gini, Wih, yang kayak gue bukan dulu. Bisa-bisanya bu, kepala gue kayak gitu bu, makan tuh. Kalau makan dikasih cuma 3 bu. Garam, gula, beras. 4 sama minyak goreng. Kadang-kadang 5 sama minyak tanah, kadang-kadang nggak ada. Kenapa? Sengaja beliau, karena beliau tidak mau memanjakan. Kenapa? Kalimantan itu rawa-rawa bu ya. Air surut, gali lubang. Air masak masuk ikan, surut lagi ada ikan. Nggak mati bu. Cat kakung nggak bayar. Gadget nggak bayar. Apa daun ketela, pohon singkong nggak bayar, kamu aja banyak tanahnya luas. Yang mahal apa bu? Nasi beras. Oke, kita lanjutkan. Jadi duit itu banyak ibu. Pertanyaannya adalah duit ini bisa nggak buat orang menjadi sakit jiwa? Bisa. Kalau dia punya penyakit hati. Udah ujung ria, sum'ah, hidup, goflah lagi, gitu kan? Goflah itu apa melampaui batas, jadi nggak taat sama syariat, melampaui batas. Yang kedua apa bu? Banyak berkeluh kesah. Sambat. Banyak mengeluh. 3, kurang bersyukur. 4, tergesa-gesa ambil putar, tergesa-gesa untuk komentar, tergesa-gesa untuk sikap. Yang 5, rodol, sumpahnya murka, marah. Hati-hati kalau 5 itu ada di dalam diri kita, bagi kaulah. Nah, gara-gara penyakit hati seperti ini, duri itu jadi terasa jadi trauma nantinya, gitu ya. Muncullah apa orang-orang yang nggak tahu diri, akhirnya apa NPD sekarang bilangnya. Iya. Ya zaman Rasul nggak ada orang kayak gitu. Fir'aun itu NPD kan? Neuropati. Abu Jahal. Apa tuh NPD itu? Narsis. Personal disorder. Disorder. Jadi narsis, dia bahkan pusat dunia. Aku adalah orang termiskin dunia, paling sedih dia. Padahal nggak pernah survei ya, tuh nggak pernah statistik ya. Tapi kalau lagi sedang gembira, ini hasil kerjaku. Mana kerjamu? Kayak gitu. Lupa. Kena air. Kan kebaca kena penyakit itu. Iya. Maka jangan heran orang-orang itu kadang-kadang penyakit aneh-aneh. Itu. Terus penyakit jiwa yang lain bisa muncul apa bu? Paling ringan, depresi, stres yang berkepanjangan. Apalagi penyakit jiwa yang muncul nantinya yang perlu sampai kita untuk bantuan orang lain. Jadi gini, penyakit hati itu bermaksud kepada Allah dengan cara lewat akidah, ubudiyah, maupun muamalah, gitu ya. Tapi kalau penyakit jiwa, dia bermasalah dengan dirinya sendiri sama orang lain. Kadang-kadang ada angin, ada hujan gitu, ya. Karena traumanya dibawa kemana-mana. Nah, ya. Jadi NPD udah depresi, stres berkepanjangan. Kalau memegang masalah dari depresi. Yang ketiga penyakit jiwa adalah anxiety, kecemasan, cemas. Khawatir boleh, tapi jadi berlebihan, cemas. Kalau itu digabung jadi satu, bu, cemas, ya, depresi, ya, tambah NPD lagi, ya. Kalau bisa-bisa depresinya,
Si supir. Walaupun sebenarnya juga karena ada masalah di otak. Iya. Yang susahnya adalah di otaknya sudah tidak begini, pola asuhnya salah, penyakit hati lagi kambuh. Jadi kalau konsultasi gini, Bukan seperti orang lain. aku punya masalah apa? Nanti dan sebagainya ceritakan. Dia tidak menceritakan masalahnya, diceritakan apa? Sakit hatinya ya. Terus begitu. Bu, sabar ya bu. Gak bisa lah, apa yang aja ngomong kayak begitu. Jangan gaya deh, Mbak. Aku yang nanggung semuanya ini. Lah yang datang dia ngelamarin saya, itu kan? Coba kalau abah jadi saya, tidak bisa aku pakai kerudung susah bu dan sebagainya. Ujungnya saya bilang, ya bu, memang susah jadi ibu deh. Susah bu, kalau kayak ibu ini bisa gila saya. Kan abah bisa gila. Pertanyaan saya, ini gila nggak sekarang? Enggak. Udah, akhirnya itu kuat. Ketika dibilang kuat, langsung sembuh bu. Ya saya kuat ya. Ya Allah, saya solihah ya. Malah FPD gitu. Lupa koreksi diri, nyalahkan orang lain. Nah itu, penyakit jiwa itu merusak itu. Ya. Nah, penyakit hati itu harus disembuhkan lewat roboh hati. Iya, lima perkara. Yo, tapi bisa moco Quran sama aneh bu ya. Taktil oke, interpretasi Quran ada juga biasa diamalkan. Tapi Indo sholat ulangi sudah wajib. Tapi Orang soleh kumpulan tapi papat Watakiro ingkang puasa. Tapi limo Sikir wangi ingkang suwe. ada nggak semuanya itu di bulan Ramadan? Ada nggak? Ada itikaf, ada sholat malam, ada puasa, ada beberapa orang soleh, ada kajian, tuh ada sholat malam dilakukan, baca Quran dengan maknanya. Ada nggak bu? Ada. Artinya bulan Ramadan bisa menyembuhkan nggak dari penyakit hati? Bisa. Iya, menyembuhkan. Tapi banyak yang sembuh. Benar. Sembuh banyak. Banyak nggak yang sembuh? Banyak. Iya, pasti. Orang yang sembuh adalah saum Ramadannya, qiyamul Ramadannya, dan Quran Ramadannya lebih seru ketimbang lebarannya. Iya, betul. Selesai. Dah, besok pasar. Sekarang aja ke pasar. Bulan Ramadan terus. Tapi kalau penyakit jiwa itu harus kadang-kadang perlu bantuan orang lain. Ya, perlu tasqiyatul khusus. Maka zaman dulu ada namanya mursyid. Orang bilang tarekat, saya nggak bilang tarekat, itu tarekat sendiri. Saya bilang namanya tasawuf. Orang yang dibimbing sama mursyidnya menunjukkan. Kan hidayah ada tiga bu, ilmu, irsyad, sama taufik. Ilmu itu hidayah karena kita tahu dapat ilmunya. Irsyad dibimbing bagaimana caranya untuk memahaminya dan menjalankannya. Nah, taufik itu hidayah langsung dari Allah. Orang itu digerakkan untuk bisa menjalankannya di kehidupan. Makanya kita doanya apa bu? Ya muqallibal qulub, sabit adalah. Oke kan bu? Saya itu senang kalau bisa kajian begini. Seluruhnya bukan apa kuasa saya apa? Baik positif, pada hari ini kan positif sehat saya. Saya kan lagi sakit itu. Lama lagi kajian itu. Karena memang di Jogja ditinggalkan, begitu kalau Jogja orang nggak kenal saya. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah jadi murid lagi kan. Saya juga diingatin Ustaz Adi gara-gara ada kajian dia. Dulu dia ngerti saya, dan nanti ada yang ganti. Alhamdulillah. Baik, itu dapat saya sampaikan. Waktunya sampai dengan jam 10, kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Boleh semua masalah kita pertanyakan. Memang bisa saya juga terselon, kecuali masalah uang.
itu jangan dibicarakan, dicari, diikhtiarkan. Kalau orang bisa nyerah saja, jangan maksa-maksakan diri. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Lia, iman itu naik dan turun. Yes, al-iman ya, al-iman yajib wal yanqus. Ada ulama-ulama yang mengatakan, seperti Imam Nawawi mengatakan, maksudnya naik dan turun itu adalah semangatnya, girohnya. Makanya ada ketentuannya. Kalau lagi giroh, lagi semangat, tambahlah dengan ibadah nafilah, ibadah sunnah, ya. Kalau lagi dan utuh, lagi jenuh, minimal jangan sampai di bawah itu ya. Minimal laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram. Ya. Terus apa yang menyebabkan iman naik? Amal baik, amal soleh. Apa yang mengatur maksiat? Artinya apa? Yang mengatur itu kita. Gitu loh. Makanya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, beliau mengatakan apa? Karena beliau sudah mengatakan al-iman yajib wal yanqus, artinya adalah tentunya saya bacakan biar tidak salah. Nah ini sudah tuan kacamata dulu ya. Ukurannya begini nih. Ciri orang beriman adalah selain sholatnya khusyuk. Jadi kalau sudah mulai nggak khusyuk, jangan kita ini ada maksiatnya yang kita ampuni. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, serta hanya kepada Allah mereka bertawakal. Surah Al-Anfal ayat 2. Jadi artinya apa? Ketika ada panggilan pengajian itu segera. Kalau orang baca Quran dengarkan, kalau lagi sedih bacalah Al-Quran. Semoga itu menambah iman kita. Yang kedua, dari hadis Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa wa huwa yujaddidu imanan. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali imannya perlu diperbarui. Perlu diperbarui. Jadi dibaca naik itu. Yang ketiga, caranya bagaimana ya Rasulullah kata para sahabat yang perlu iman? Aksiru min qaul la ilaha illallah. Perbanyak kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi sambil maknanya dipahami, ilah ya Allah, Allah lagi, Allah terus gitu loh saudara ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, iman itu ucapan, amal dan niat. Ia bisa bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi, ya perbaiki niat, perbaiki ucapan, perbaiki amalan. Caranya gimana? Satu, membaca dan membahas Al-Quran. Ingat ya, itu wajib hukumnya karena ada ayatnya. Perintah untuk tartil baca dengan baik. Saya sampai sekarang ini kemarin sudah baik, gara-gara sakit stroke saya ucapannya nggak belok-belok lagi, harus latihan lagi. Kemudian memahami Al-Quran, sadar Al-Quran itu wajib hukumnya. Yang kedua, zikir dan doa. Loh, banyak loh yang timbangannya berat padahal kalimatnya pendek. Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah. Lagi jaga dari mana? Istighfar atau sayyidul istighfar. Sebenarnya jangan remehkan hal yang kecil ini. Sholat dengan khusyuk, latihan. Abah sulit sholat dengan khusyuk. Hadisnya jelas. Kalau ingin berkomunikasi ngobrol sama Allah, sholatlah. Kalau ingin Allah ngobrol sama kamu, baca Quran. Itu. Maksudnya apa di sini? Ya, kalau ingin ngobrol tuh, pahami isi obrolan, betul nggak? Iya.
luruskan niat, perbaiki cara wudhunya, tata cara sholatnya, dan apa yang dibaca waktu sholat dipahami biar gak melenceng kemana-mana. Maklum setan itu sholat ada sendiri, diberi gatal sini, garuk sini, diberi terlupa, ada memang setan khusus itu, jin yang khusus itu, begitu ada. Memang kerjaannya iblis itu ya, iblis itu adalah makhluk yang paling bertauhid, Bu, cuma dia nggak taat sama Allah. Tapi manusia lebih gaul dari iblis, mengaku Tuhan kayak Fir'aun, betul kan? Kan gitu. Makanya iblis lebih tahu kalau iblis saja. Baik, berkumpul dengan orang soleh ya, orang sibuk untuk Islam, perbaiki diri, dan terakhir menghindari dosa dan maksiat. Apa yang beriman berkurang? Meninggalkan sholat dan ibadah wajib, melakukan maksiat dosa besar, bergaul dengan orang-orang yang lalai, jarang baca Al-Quran dan zikir, kurangnya ilmu pemahaman agama. Nah itu jelas sebenarnya. Baik, gitu Bu ya, Bu Lia udah? Baik, tenang aja Bu. Selama ibu punya azam untuk memperbaiki diri, Islamun nafs, insya Allah Allah kuatkan. Makanya tolong Ramadan ini bukan kurikulum dong, punya nggak rencana. Tahu nggak Bu kenapa kata-kata yang marhaban ya Ramadan? Bukan ahlan wa sahlan. Sama-sama selamat datang, bedanya marhaban itu tamu agung yang mulia. Kita cerianya Ramadan, bukan lebarannya. Cerianya Ramadannya itu. Kira-kira Bu, kalau yang datang itu adalah Syekh Haromain sama abah yang datang ke rumah ibu, sambutannya beda nggak Bu? Beda lah. Abah mungkin ahlan wa sahlan ya kayak keluarga sendiri ya, dan silakan masuk kan. Kalau Syekh Haromain, pakai wangian, dibersihkan semua, gitu kan? Ini bakutnya sikir kan, bisa disikir kan, botol sikir kan, gitu kan, enakan. Ya, artinya apa? Ada perempuan khusus Ramadan ini. Jadi kalau Ramadan ini khusus kayak dulu lagi, ya kan? Baik, yang kedua, Bu siapa nih? Bu Yanti ya, tentang taubatan nasuha. Saya harus ini, harus baca ini. Kalau enggak, seperti enggak ya? Ada dalilnya taubatan nasuha itu. Quran surah At-Tahrim ayat 8. Dan ini ciri orang beriman. At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi mengapa kan ada kalanya Allah katakan mukminuna haqqan, mukmin yang sebenarnya mukmin. Karena ada orang yang karena dia sudah iman itu. Atau dikatakan masuklah ke dalam Islam secara gampang. Ada orang Islam yang tak gampang gitu. Gitu enggak? Kenapa taubatan Islam? Ada orang yang taubat-taubatan, taubat saudara dulu. Baik. Tafsirnya apa Bu di surah At-Tahrim ayat 8 ini? Imam Qurtubi mengatakan menyesali dosa yang telah dilakukan. Artinya kalau taubat itu minta maaf pada Allah. Ketika berdoa sampaikan jelas dulu, apa kesalahannya apa, gitu loh. Sudah manusia saja kadang-kadang kita tak puas kok. Ketika ada orang maaf, segampang itu minta maaf, jelaskan terus salahnya apa, gitu kan? Ada kebenaran kan? Pokoknya maaf deh, nggak bisa ikhlas nggak? Yang tanya-tanya nggak bisa. Saya kayak gitu. Ya kadang-kadang sama suami itu ya, yang saya gitu. Salahnya cuma kalau kulit yang perempuan itu maaf ya. Laki-laki kalau udah nggak maaf kan gitu ya. Karena memang harus dijelaskan. Yang kedua, ada azab untuk meninggalkan, menjauhi, bukan tidak melakukan, tapi menjauhi. Karena kalau masih dekat-dekat juga bisa kambuh tuh ya. Oke. Bertekad untuk tidak mengulangi. Hati-hati. Ya. Jika berkaitan dengan hak manusia, harus kembali ke hak itu atau meminta maaf bukan orangnya. Ya. Saya juga pernah kayak masalah begini, hutang begitu sakit, belum lupa.
Ada di catatannya juga lupa karena pakai Google Drive ya, aku lupa. Terus siapa? Oh, lupa. Pakai nomor baru lagi, siapa? Alhamdulillah orangnya bilang. Jadi gini, kewajiban yang berhutang adalah meminta maaf dan memberitahu kalau nggak bisa. Kalau diingat loh ya, kewajiban yang menghutangi adalah menagih. Yang keenakan itu setan. Bukan soal maafkan, tapi soal akad itu. Ada mau malah ya. Wah juga semua ngomong berkali-kali hari ini. Gitu ya. Imam Hasan Basri mengatakan taubatan nasuh adalah taubatan yang tidak punya niat sedikit pun untuk ulangi. Jadi nggak kepikir ini taubat yang mengampun, terus ya bisa jadi aku bisa ulangi lagi. Nah itu nggak bisa. Perasaan itu nggak boleh muncul. Itu baru taubatan nasuhan. Abah, ini udah taubatan nasuhan, kita pulang lagi. Dia kemarin udah taubatan nasuhan. Udah ya, Bu ya. Nah, gitu. Makanya kita taubatnya sekali. Taubat nasuhan sekali. Terus setelah itu kan pas taubat istighfar, ya tidak kuatkan. Sekarang itu taubatnya jelas. Makanya ada orang sholat sunat taubat, gitu kan? Sekali itu. Ketika berkali-kali, mohon maaf kalau saya mengambil pendapat itu, ketika berkali-kali bisa jadi dua. Pertama dia nggak yakin sebelumnya taubat nasuha atau pernah melangi, atau yang kedua dia khawatir taubat nasuha yang tadi barusan belum diterima. Tapi taubat nasuha itu harus yakin Allah mau mengampun. Nah, saya sama sekali saja. Jadi kalau ada niatan untuk taubat berkali-kali itu udah jelas itu bukan taubat nasuha ya, karena niatnya udah nggak taubat. Sudah Bu, cukup ya. Ini pertanyaan yang paling berat nih tentang toksik pada itu. Maka saya biasa kata mana? Ini harus ada Dia tahu orangnya mana. Bu Rizka mana? diri. Oke. Saya toxic parenting juga. Kita semua bisa jadi toxic parenting. Iya. Ciri-cirinya apa Bu? Sejak anak kecil sampai usia taklif, saya batasi dulu ya. Usia taklif kalau siap bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, bukan sekedar akil balik. Dalam kitab satu nanti aja, orang itu masuk jadi akil balik, dia taklif kalau siap bertanggung jawab dengan dosanya sendiri, ya, dengan kesehariannya sendiri, mandi, sholat, tidur, tak boleh lagi itu paling cepat usia 9 tahun. Ditandai dia menstruasi dan ihtilam dewasa lagi. Tapi kalau dia belum menstruasi dan sebagainya, dia belum. Paling lambat itu mencirinya ya. Masa takut, masa sudah akhir balik itu paling lambat adalah nih, kalau saya sukanya jelas nih kalau kalimatnya ini. Usia 14 tahun masuk ke 15 Hijriah. Jadi kita tuh sebenarnya udah dikasih clue oleh para Allah, Rasul dan para orang-orang ulama segala macamnya. Nih, masa pendidikan parenting pengasuhan itu adalah 14 tahun pertama. Untuk yang kalian usia takut bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi kalau jangan menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, menyalahkan apa gitu ya. Usia 14 tahun. Nah, akhirnya kalau sudah punya target, biasanya orang yang kasih target berprogram kan? Dia buat program. Masalahnya kita kan dapat program 14 tahun pertama. Memaklumi anak-anak asuh dari dipukul. Gara-gara kita toksik apa? Mengatakan dalam hati, aku dulu juga begitu. Gak bisa kita parenting itu berdasarkan pengalaman diri kita, gak bisa. Kita ini siapa? Ya kan? Harus pakai ilmu, betul kan? Jangan pakai asumsi. Ingat, Nabi Adam itu boleh surga karena kesalahan tidak kepada Allah pakai asumsi. Jangan-jangan kalau aku mendekati pohon itu nanti aku kekal. Jangan-jangan Allah yang melarang aku mendekati pohon itu tidak menjadi malaikat. Itu kan asumsi. Betul. Ya. Di toksik itu pakai asumsi kan? Kedua, toksik pada diri itu apa? Dia bawa racun daripada madu. Maksudnya apa bawa racunnya? Bukan vitamin bawanya apa? Kalimat-kalimatnya banyak negatifnya.
Sehingga anak itu tak belajar mengolah ini maksudnya apa, cuma dapat marahnya dan ceramahnya, keluh kesahnya. Oke, nah bisa bantu ibu enggak? Kalimatnya diubah, yuk bantu ibu yuk, ibu butuh bantuan kamu, harga ya. Jangan kayak begini, ini orang Melayu banget ya, kalau Jawa juga. Kalau saya ke istri saya, dari saya orang Melayu ya, berhenti jadi orang Melayu, berarti Islam aja berarti. Kenapa? Kadang-kadang orang Melayu suka mungkin, ibu udah capek nah melahirkan kamu, dah. Orang kan kadang itu ada begitu ada ya. Akhirnya anak belajar dua hal, berkeluh kesah dan tidak ikhlas, betul kan? Iya. Nah, ibu ingin kita bantu, dan ini karena Allah dan Rasulullah perintahkan berikan. Tapi yang ngomong bukan ibu, ayah. Makanya Luqman Hakim tokohnya. Tokoh politik itu siapa? Luqman Hakim, ayah kan? Iya. Ayah. Yang sering kerja politik siapa? Ibu. Salahnya di situ, makanya kita gitu. Toksiknya begitu, berkeluh kesah dan sebagainya. Jadi anak dan bisa menjadi berat, bukan aman. Marah. Yang ketiga, toksiknya adalah nggak pakai ilmu, belajar politik setengah-setengah, dapat teori ini belum selesai paham, praktekkan. Besok ada teori baru lagi, betul ya? Ini politik dulu otak tengah, besok otak pinggir, otak belakang. Saya itu kadang-kadang, saya belajar politik dulu kadang-kadang apa sini kita kuliah psikologi bertahun-tahun udah nggak kayak begini, psikologi juga sebenarnya nggak bisa kita percaya satu persen aja dari filsafat kan gitu kan. Buktinya pasien saya juga psikolog gitu. Kalau saya juga nggak pasien yang psikiater dan psikolog. Maksud saya begini, yakin nggak Islam itu membahagiakan? Yakin nggak Islam itu lengkap? Kalau lengkap dia dari hasanah Islam ada bu. Cuma kalau bahasa Inggris ada yang baru nggak keren, itu penyakit virility. Padahal tentang itu aurat fil Islam 2 jilid tebalannya segini. Ini bukan internasional. Bahkan ketika saya ketemu Syekh Al-Risri di Bogor waktu itu, beliau adakan dorong ngisi kajian tentang bagaimana aurat Islam Abdul Nasrullah. Baru satu kok diajar dari rasanya kayak wow. Tapi syaratnya adalah yang isi itu tidak mesti harus berhasil pentingnya ya, karena hasil bukan urusan kita ya. Tapi dia benar-benar menjiwai. Karena dia mengalami kesalahan seperti itu ya. Nah, berikutnya. Tapi makna taksib parenting itu jangan anak yang ngomong. Ahli yang ngomong ya kan? Tahu nggak? Ibu ini toxic parenting. Gara-gara apa? Ibunya angka segini bisa melihat kan? Dan ada di Google ChatGPT, betul nggak? ChatGPT. Saya juga pakai Google dan ChatGPT dulu. Tapi saya tidak tidak tahu kayak orang-orang searching. Enggak. Saya punya asisten, ya, pakai nama belakang anak saya, Rara. Kalau di guru saya ada sih, Jeruk Ayam dan Rara. Ini sudah saya setting, saya pilih siapa saya, siapa anak saya, sumber referensinya di mana, pilih mana, kita mana dan sebagainya. Jadi ChatGPT itu alat, bukan referensi, paham ya? Iya. Ini kalau saya nanya sama ibu, dan ibu nanya ChatGPT, kalau saya nanya beda nggak? Beda. Karena akunnya gratis. Iya. Saya akunnya berbayar. Saya bisa atur apa saja. Kenapa? Karena sebelum saya pakai itu, saya sudah masukkan data saya. Al-Quran, objek ini, surat ini, surat ini. Jadi kayak perpustakaan ya. Iya. Begitu. Anak sekarang sudah ngerti. Google, ya ChatGPT, TikTok viral TikTok kan? Ya enggak? Apakah Allah itu Tuhan? Apakah kata Islam benar? Ya gitu kan? Iya. Dia kata udah disetting dulu jawabannya nggak bisa jadi begitu kan? Ya, jadi perangnya perang pikiran, perang informasi. Iya. Jadi siapa yang masuk data lebih banyak itu yang menyebar. Tapi bagusnya ChatGPT ini netral, pakai logika. Jadi kalau tahu logika nggak masuk, makanya drama yang tahu logika kena dia sama ChatGPT kan gitu. Nah, yang kedua bu, kalau anak bilang toxic parenting, jangan dimarahi, tanya dulu toxic parenting itu apa sih? Apa itu? Tolong ngobrol. Ini masalah utamanya apa bu? Komunikasi. Iya.
Sakinah itu dari komunikasi, ngobrol. bukan yang interpretasi. Jadi ibu itu kalau nggak perlu anak, nggak ngobrol dari hati-hati, susah. Please bu, kalau punya anak perempuan, sebelum usia 15 tahun, rajin-rajinlah ngobrol dengan dia, biar dia tidak menjauh. Jangan dimarahin, jangan diomelin, ingat. Tapi kalau punya anak laki-laki, omelin bu sejak kecil nggak apa-apa, sambil diajak ngobrol ada kata omelnya. Tapi yang menanamkan nilai-nilai prinsipnya bapak. Oh ini ngomel kata ibu capek, perempuan emang begitu, gitu kan? Jangan ini bapaknya ngomong, memang ibu kayak begitu. Ini tugas bapak itu menjadi anak, jadi laki-laki kalau laki-laki ya. Kalau jadi anak perempuan itu perlu tanya. Tugas ibu bantu anak laki-lakinya buat dia disiplin, omelin dia sambil ada ngobrol. Tapi anak perempuan ajarin dia untuk ngobrol, yang diomelin apa? Dia sudah tercetak sebagai pengomel, pengomel kan? Iya. Ibu latih lagi belajar jadi S2 bu ngomelnya. Iya betul. Anak-anaknya harus diomelin kenapa? Dia besok kalau nikah dia siap di sini ngomel. Begitu ini dia ternyata level ngomel dan jauh di bawah ibunya, dia tahan. Kenapa? Masih kalah sama ibu gua ngomelnya. Jika dia suka jadi ngomel, saya juga orang nikah bingung. Karena ibu saya kan sakit, nggak tahu ngomel kan bu. Saya dididik sama 4 sepupu saya perempuan yang itu guru semua, ideal kan bu. Sehingga saya jarang ngomelin. Begitu saya punya istri, kaget saya ngomel. Kita jangan dulu kesel. Aku nggak mau kesel, aku mau ngomong doang. Tapi kan dulu kesel. Kamu tuh kok nyalakan aku nggak nyalakan, aku cuma ngomong doang, nyalakan. Jika saya ngomong kayak gitu, bilang nyalakan juga. Ujungnya saya ngomong kayak gitu, iya. Saya konsultasi ke psikolog perempuan. Tahu nggak psikolog bilang apa bu? Ya kayak gitu. Nah, saya kayak gitu. Habis itu saya bilang ke ibu, jawabannya bukan begitu. Ternyata baru tahu, maka saya kayaknya kenalan ke Bu Edi karena Bu Aisyah Dahlan dan sebagainya. Gitu ya bu ya, kamu ya. Nah sehingga anak mengerti, oh seperti parenting itu apa dan sebagainya. Lahir. Mengapa anak sekarang beda? Bu, ini anak dulu dan anak sekarang lebih sulit mana? Sekarang. Ini anak dulu dan anak sekarang lebih sulit mana? Sekarang. Dulu punya anak? Belum. Jadi ada anak-anak. Tuh kan? Tuh kan? Orang tua dulu sulitnya punya anak dulu yang ada. Iya. Orang tua sekarang punya anak sekarang sulitnya anak sekarang. Jangan bandingkan hidupmu sama anakmu. Apalagi anak sekarang. Yang kedua ibu, perhatikan dia punya media informasi yang luar biasa jangan kalah. Makanya ilmu kita lebih banyak. Karena pakai dapur masak, tapi ilmu luar biasa. Dengarkan mereka, jangan kena. Rugikan dilatih bu. Maka saya dalam sebagai kalau bisa pelatihan itu pasti apa? Ngajarin itu untuk latihan untuk dialog komunikasi bagi logika. Karena anak sekarang itu sudah termakan sama influencer dan pemikiran barat, bahwasanya ada gen milenial, ada gen Z, ada gen apa yang bukan mereka sendiri lanjutin kita. Mereka sendiri sebenarnya nggak pakai itu. Anak yang buat handphone nggak pakai handphone, dengan gen milenial, reality, sakalita dan sebagainya. Mereka yang dibutuhkan ketika dia masa remajanya dan mahasiswanya, mereka jadi YouTuber dengan dibutuhkan yang digital. Gen Z adalah anak-anak yang usia pertumbuhan kembangnya 7 tahun ke atas pakai handphone. Gen Alpha sejak bayi pakai handphone. Betul? Nah salahnya kita memaklumi itu masalahnya. Padahal otak ini perlu distimulus. Pakai ini nggak menstimulus otak. Gara-gara kita nggak mau dia ngomel dan berisik, dia kasih HP. Kita yang nggak mau susah. Gitu ya. Jadi caranya gimana bu? Lanjutannya minta maaf pada anak.
Ingat Bu, usia 7 tahun panen pertama, anak mau belajar atau tidak? Karena tujuan pertama adalah mesti usia belajar. Usia 10 tahun, ya, panen kedua, anak mau nggak diajak, mau nggak adakan sholat tanpa disuruh? Karena 10 tahun kalau nggak sholat pukulnya. Panen ketiga, usia 14 tahun. Untuk kebutuhan pokok dan prinsip pokoknya, dia bisa nggak dalam masjid tanpa disuruh, tidak menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri. Saya tahu salah saya sama anak saya tahu salah istri saya sama anak saya tahu kenapa anak saya seperti itu loh. Terus saya kasih semua ngomong itu, saya minta maaf sama anak. Ini loh coba kamu kini kamu minta maaf dan sebagainya, gitu ya. Gitu ya. Nah setelah itu nanti belajar berarti itu ya Bu ya. Baik, itu semua yang saya gunakan sudah jam 10 sudah selesai. Alhamdulillah selesai. Baik, ibu-ibu bagi yang mau konsultasi ataupun mau mendapatkan filenya silakan kontak nomor saya. Jangan telepon ya, karena saya tidak terlalu penting kecuali gajian Zoom. Jangan Zoom itu konsultasi. Karena kalau pakai itu parah kepada saya. 0811 Halo. yang alias saya nak kenal dirinya ada dapat PDFK ya. Jadi ya 0811 2803 1444 0811 2803 1444. Jadi maaf kalau saya balas karena biasanya saya pakai jam-jam 25 menit tanpa HP, 5 menit HP gitu. Ya, jadi biar tidak terdistract ya. Ya, 081 2803 144. Baik, itu yang dapat kami sampaikan bagi ibu yang belum punya program. Saya membuka diri untuk buat program sekarang baru di sana di Masjid Al-Falah Abdul ya, program Ramadan pagi hari selama 3 hari 4 hari berturut-turut untuk belajar tentang rujak jiwa. Bagi ibu yang mau silakan buat programnya. 5 orang boleh, 10 orang boleh, tapi kita intens. Jangan menunggu suami berubah, anak berubah, mertua berubah, atau siapa berubah. Ubah diri kita. Udah, kita menanggung diri kita masing-masing. Insyaallah. Jangan ceramain suami, biasanya ceramain mereka. Nanti caranya ada. Silakan, itu ya. Kalau bulan Ramadan ini, insya Allah masih punya waktu yang banyak. Karena saya tidak terlalu banyak suka acara reguler. Biar acaranya punya orang yang serius saja. Bukan sekedar sambil buka puasa sambil ceramahnya enak ya. Itu maaf segala kekurangan bahkan bukan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya Allah wa lillahi. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajika wa sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ayyam wa al-amwat wa taqabbal minna. Allahumma man haqqa haqqa wa natibana wa al-fadila wa fadila wa ya Allah, berikan tuntunan dan sunnah ini kepada kami. Kuatkanlah kami untuk mengamalkannya. Tunjukkan yang membantu belas ini kepada kami. Kuatkanlah kami untuk mengamalkannya. Ya Mukallibanku, kami kurban alahi. Ya Allah, Kau memperabadi hati kami. Berikanlah ketetapan pada hati kami untuk istiqomah di dalam agama ini. Ya Allah, ya Hafiz, Engkau sang Maha Biasa. Kuatkan kami menjaga lisan kami, menjaga niat kami, menjaga diri kami dan keluarga kami dari siksa api neraka. Ya Allah, ya Latif, Engkau Maha lembutkan hati kami, pasangan kami, anak-anak kami, agar kami bisa sesurga di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Kami, Engkau Maha Mengetahui, Engkau yang memiliki ilmu. Izinkan kami memahami ilmu-Mu ya Allah, memahami kalam-Mu ya Allah,
memahami segala takdir yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang di bulan Ramadan ini diampuni, dan di bulan Ramadan ini Engkau rahmati, di bulan Ramadan nanti diberkati. Jadikan kami jadi hamba-hamba-Mu yang bisa menghargai bulan Ramadan, karena Nabi-Mu pernah bersabda, "Wali ma'amu yang bertemu Ramadan di Ramadan, amat rugi dan kecewakan orang yang semua dan Ramadan tidak terampun dosa." Ampuni kami ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabbul Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.